Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Mas Dalina. Masih bersama kami, Bu Lina? Ya, Mas Andrew. Baik, Bu Lina, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya. Ini menarik sekali. Kalau saya tarik garis kesimpulannya, ini pemerintah sebetulnya juga menginginkan berjalan di dua kaki, Bu, yaitu ingin memulihkan pandemi dan juga ingin memulihkan ekonomi. Seperti yang sebelum bulan Juli kemarin kan kita lihat ada banyak PPKM mikro yang dijalankan. Karena kalau ingin melakukan lockdown regional ataupun lockdown secara nasional, anggaran pemerintah atau jaminan sosial bagi warga untuk memenuhi kebutuhan warga prasejahtera ini tidak mencukupi. Lalu menyambung dengan pertanyaan Ibu Lina tadi, harusnya dilakukan PPKM mikro kembali dengan sistem yang lebih detail, warga-warga yang harus dikunci wilayahnya. Lalu bagaimana Bu agar pemerintah ini juga bisa lebih aware dengan PPKM mikro kembali? Ya, peningkatan kasus setelah bulan Juli itu memang extraordinary atau peningkatan kasus yang berbeda dengan yang normal ya, karena masuknya varian baru, varian Delta yang menularnya sangat cepat. Terkait dengan itu sebenarnya intervensinya tetap sama saja. Intervensinya tetap tracing, testing diperkuat, diperbanyak, kemudian juga isolasi dan containment. Tetap seperti itu. Nggak ada intervensi lainnya, apapun jenis variannya. 3M-nya juga tetap harus ditingkatkan. Nah, terkait bagaimana PPKM mikro itu kemudian tidak bisa menahan laju penambahan kasus, itu yang kita sudah diskusikan tadi, bahwa PPKM mikronya yang harus dievaluasi. Tidak seperti itu. Jadi kembali kepada apa yang kita sudah ajukan, kembali kepada kaidah epidemiologi. Kalau terkait dengan ekonomi, sebenarnya tidak ada mestinya tidak ada dampaknya terhadap ekonomi jika pengendalian itu dilakukan sistematis dan targeted. Artinya orang kalau nggak harus dikunci, ya nggak usah dikunci begitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita perbaiki di dalam metode pengendalian kita. Metode yang tepat itu memang semua negara sedang mencari. Apakah lockdown dalam skala luas itu cukup efektif? Ada beberapa negara yang efektif, tapi ada banyak sekali negara yang tidak efektif. Buka tutup, hal yang seperti itu ya. Tetapi yang utama kita bagaimana itu bisa targeted. Terkait dengan mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Permasalahan data kita itu adalah permasalahan yang cukup serius. Seperti Jakarta saja ada 99.000 lebih orang yang sebenarnya salah sasaran. Nah, itulah terkait dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kalau memang satu wilayah kecil RT RW mau di lock gitu ya, maka kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi pemerintah. Apa itu? Makan ya, minum, jadi pangan itu harus dipenuhi, ditambah dengan obat-obatan, vitamin bagi orang-orang yang ada di sana, dan itu jauh lebih bisa dihitung dibandingkan kita memberikan banyak sekali bantuan tetapi kemudian tidak menyelesaikan masalah. Artinya kesehatannya nggak selesai, ekonominya juga kebablasan. Nah, ini yang harus diperbaiki di dalam pengendalian ke depan. Baik, terakhir Bu Lina, apa nih pesan mungkin bagi semua kalangan ya, dari lembaga pemerintah dan tim Satgas sendiri dan masyarakat luas, agar hulunya kan di masyarakat nih. Jangan pemerintah hanya menangani di hilir, tim tenaga medis di support dengan sangat luar biasa, tapi di hulunya ini mobilitas masih sangat masif, keluar masuknya, aktivitasnya, mobilenya, ini masih sangat luar biasa sekali di hulunya. Lalu apa Bu pesan agar skenario dari penanganan pandemi ini bisa berjalan dengan maksimal? Ya.
Jadi kami hanya berpesan agar kembali kepada basic control atau dasar pengendalian. Tepati atau penuhi seluruh target yang sudah ditetapkan dan dibuat sendiri oleh pemerintah. Target-target itu kan pemerintah sendiri yang membuat, maka target tersebut harus dipenuhi. Selama target-target tersebut tidak dipenuhi, maka sulit sekali kita untuk keluar dari pandemi ini. Kemudian yang kedua, tentu kepada masyarakat pesan-pesan 3M, sekarang sudah jadi 6M, itu tetap harus dilakukan dan tentu dengan pengawasan. Kepada mereka yang tidak mampu untuk melakukan 3M-nya karena mungkin memiliki keterbatasan pada pendanaan, pemerintah juga bisa memberikan bantuan masker kepada mereka agar mereka mau menggunakan masker. Karena masker itu kalau yang memenuhi syarat juga tidak murah. Apalagi saran pemerintah yang sekarang menggunakan masker malah 3 lapis. 1 lapis saja susah masyarakat menggunakannya gitu ya, karena harganya cukup mahal. Dan kondisi sedang sulit saat ini. Karena itu bantuan pemerintah di sektor hulu itu jauh lebih akan bermakna, bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat untuk pengendalian dibanding terus-menerus menambah tempat tidur, kemudian menambah tenaga kesehatan, tetapi angka kematiannya tetap juga tinggi. Jadi pesan kita hanya kembali ke basic control, 3M, 6M kalau sekarang, kemudian ditambah dengan 3T dan vaksinasinya itu penuhi target-targetnya. Baik, jadi itu ya, 6M, 3T, dan juga proses vaksinasi yang harus masif juga, tidak hanya di Jakarta, tapi di wilayah-wilayah lain juga harus sama masifnya agar pengendalian pandemi ini juga bisa lebih terkontrol di semua wilayah di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Lina telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama, terima kasih juga Andrew. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.